Masih bersama Radio Yadara 92,8 FM dalam program Kantin Jumat. SMS 0823 22 600 100. Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM dan Radio Yadara 92,8 FM. Program ini didukung oleh Toko Angkasa Puri Jenip dan LSM Rata. Baik, saudari Syekh Anda masih bersama saya Muhammad Al-Fadil dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Saudaraku dimanapun Anda berada, syukur dan kasihan Anda masih bersama kami di Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun dan Radio Yadara 92,8 FM. Saudaraku dimanapun Anda berada, masih dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat dengan tema Maulid Semarak Mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama guru-guru kita dari Lajnah Bahsul Masail Ma'had Ulumuddin Diniyah Islamiyah Mudi Mesra Samalanga. Dan saudaraku, masih dengan guru kita yang mulia, ada Ayah Fakri di sini dan juga ada Tunku Yusrijal Aswaja. Saudaraku dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya bisa di nomor 0813 75 67 75 75. Mungkin tadi saya telah membaca pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di sini. Pertanyaannya mungkin bagaimana pertanyaan tentang persoalan yaitu Maulid. Kapankah sebenarnya kita merayakan Maulid yang bisa membuahkan pahala atau ridha Allah? Apa cuman pada 12 Rabiul Awal atau sampai 4 bulan sebagaimana yang sudah menjadi budaya dan tradisi kita masyarakat Aceh sampai Maulid keempat? Ini bagaimana fenomena ini, Tungku? Mungkin siapa yang jawab pertama? Ya, boleh. Tunggu Yusrijal mungkin ya, silakan. Merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah kita nyatakan tadi bahwasanya dalam ayat Al-Quran, fazkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, bersyukurlah kepada aku dan jangan engkau kufur. Kemudian ada ayat Al-Quran, wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat Allah Ta'ala maka hendaklah engkau menyebutnya. Artinya menyebutnya dalam keadaan syukur. Kemudian Rasulullah pun dinyatakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Ini menandakan bahwasanya merayakan Maulid Nabi Muhammad di mana saja dan kapan saja, karena inilah bentuk dan syukur kita. Bersyukur di mana saja dan kapan saja. Ketika kita mendapatkan rahmat, nikmat, maka hendaklah engkau menyebutnya dengan syukur. Adapun yang kita rayakan pada 12 Rabiul Awal, kemudian 4 bulan berturut-turut, itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, itu menandakan bahwasanya mengenang detik-detik kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi malam 12 Rabiul Awal, mendengarkan ceramah, membaca maulid, membaca salawat, itu adalah mengenang detik-detik kelahiran baginda Rasulullah yang cocok dan yang sangat patut pada waktu yang tepat. Adapun secara umumnya mau kita merayakan setiap hari, silahkan dengan cara apapun, yang penting tidak melanggar syariat, dengan bersolawat, duduk bersama, bersedekah, mendengar ceramah, meniatkan mengagungkan baginda Rasulullah, bahkan dengan puasa sekalipun. Maka dalam hal ini merayakan Maulid Nabi di mana saja dan kapan saja, karena baginda Rasulullah adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh alam. Ya, baik ya Tunggu Yusrijal. Dan mungkin ini untuk Ayah ada pertanyaan tentang masalah kenduri Maulid ya. Ini pertanyaan dari 0823 664766 sekian. Pertanyaannya tentang masalah kenduri Maulid na manok lebo. Ayam manoknya takubah ke kanduri Maulid ya. Apa mandum mandum tabuh kanduri Maulid
tapi itu bukan KOI. Ini pertanyaan seperti apa ya? Ada misalnya begini ya pertanyaannya, ada seseorang ini mempunyai 3 ayam, dia katakan ini akan saya simpan untuk kenduri maulid seperti itu, tapi itu bukan nazar, bukan KOI ya. Pertanyaannya ayah, apakah seluruhnya kita potong? Seperti itulah pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan baik sekali ya. Kita punya ayam 3. Yeah. Saat ayam masih kecil kita sudah mencita-citakan. Iya benar. Ini untuk kanduri. Namanya kanduri karena bahasa Aceh itu kanduri. Maka jangan diistilahkan dalam perayaan Maulid makan bersama, jangan. Tasadduq. Ya, kita mencita-citakan 3 ayam untuk tasadduq it'am yang besar ya. Untuk kebaikan untuk Rasulullah. Saat itu kita sudah ada pahala. Saat sudah sampai kapan saja kita potong, apakah 12 Rabiul Awal ataupun sekarang, niat kita hadiahkan pahala kepada Rasulullah. Semuanya kita tasadduq, boleh kita makan dan boleh juga yang apa dia? Pertanyaan apa? Pertanyaannya yaitu menyetak hanata siamandum juga. Lain minta lau. Oh benar. Ya lain yang hanata ni minta juga bulu sedekah. Hebat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar lagu Setia Tatat Nabi Muhammad. Dia cia umat dalam neraka. Baik buh dengan banoknya leboh tasia kauri supangule. Tamu sedekah tani fala ya Allah. Ne betul fala ke Rasulullah Fazkurkum. Dah ingat ke Nabi ingat ke kita nyu. Sehingga kena wate dalam neraka kabeh kita temandum tinggai uram lidah dengan hati. Jibril ke tamang yang perintah Allah. Datang yang sawanya long Jibril. Oh Jibril yang mewahyu ke Muhammad, pat Muhammad ini. Nah di luar Nabi ni tamang dalam neraka ni aja umat. Kesetiaan Nabi janganlah kita balas dengan sedekah yang hanagat. Baik sampai mana yang kibar dah ke mahal berayam teman ulu apa jauh nah. Astagfirullah. Ya medan ni dua kali boleh nyata tibe. Kahai tamu selawat mentang. Tamu sedekah yang gagat, apalagi ke Rasulullah. Takkan menyota kawinan debu demo yang gagat sia. Takkan ke kanduri Rasulullah, ke kebaikan Rasulullah. Ni jinakal laju ni pelara mana ya Allah Nabi. Ya Allah benar rezeki bamananya. Long sia ke kanduri ke Rasulullah. Ya, hana muce lebo mandum jun sia lain mitalo. Yang baik dia nak menyanyi hana sia. Ya, dia cita-cita satu kebaikan. Disah le syaitan kita mengusut. Kira-kira tahu hana jadi elit nyan kai temu syaitan dalam hati itu. Ya, jadi sama-sama kita merayakan hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersedekah dan berselawat kapan saja waktunya. Karena secara tidak terasa bagi kita sejak lahir kita sudah ditanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, mungkin untuk selanjutnya Tungku Yusri Jal ini ada juga pertanyaan dari 08 5296 1513 sekian. Pertanyaannya, Tunggu, ada seseorang yang mampu untuk merayakan Maulid ya, tapi dia tidak melakukan, apakah dia berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, baiklah kepada penanya, terima kasih banyak. Memang merayakan Maulid Nabi Muhammad adalah dengan cara tasadduq, dengan cara it'am ta'am, itu adalah hukumnya sunnah. Maka sunnah tersebut tidak ada paksaan untuk kita lakukan. Artinya jika seseorang memang sanggup melakukan, maka lakukanlah. Karena seperti dikatakan ayah tadi, bahwasanya Rasulullah itu di akhir akhirat nanti mencari umatnya supaya sehingga masuk ke neraka, supaya umatnya masuk surga. Sehingga pada mizan, Rasulullah melihat bagaimana keadaan umatnya ditimbang oleh para malaikat. Maka seseorang yang telah mampu selayaknya mereka melakukan Maulidur Rasul. Maka jangan kita persempit makna Maulid. Maulid Nabi adalah bukan hanya bersedekah, akan tetapi melakukan hal-hal kebaikan, bahkan sampai memberi
makan kepada orang, bahkan sampai memindahkan duri di jalanan, memindahkan sesuatu yang mengganggu orang-orang berjalan, itu adalah meniatkan karena kelahiran Nabi Muhammad, itu diberi pahlakan karena Maulidur Rasul. Maka dalam hal ini jangan kita bersempit makna Maulid. Makna Maulid adalah seluruh kebaikan yang kita lakukan dan kita niatkan min haisu, karena kita merayakan Maulid Nabi. Maka jika mampu lakukanlah. Yang namun hukumnya sunnah jika it'am ta'am. Yang namun jika kita tidak melakukan it'am ta'am, memberi makanan, marilah kita bersalawat sebanyak-banyaknya. Bahkan pun para ulama bersalawat kepada baginda Rasulullah sehari semalam sampai 300 kali. Sehingga mereka melakukan momen Maulid ini bukan hanya di 12 Rabiul Awal, setiap hari mereka mengingat kepada Rasul. Sehingga seseorang tersebut kadang-kadang bermimpi bertemu dengan Rasul karena mereka sangat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Meniru Rasulullah dalam gerak-gerik manapun, berjalan, tidur, makan, berpakaian, bersurban. Ini adalah bagian daripada meniru Rasulullah dan merayakan Maulid Nabi. Maka jika mampu it'am ta'am, silahkan lakukan dan dianjurkan. Sedangkan jika tidak mampu, bersalawat dengan cara memperbaiki diri sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tunggu Sri Jalla. Mungkin untuk ayah selanjutnya, adakah kisah-kisah indah yang ungkapan-ungkapan indah tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh ulama-ulama mungkin seperti Ad-Daibai dan lain sebagainya, mungkin ayah bisa menyampaikan. Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diciptakan dulu dari nur. Awal-awal penciptaan Nur Muhammad kayak gitu. Itu sudah sama-sama kita ketahui. Kan? Kata tepu mendum awaile na Nur Muhammad. Sesudah itu berpindah nur itu ke dalam tubuh Adam. Kata Adam dijadikan tanah. Sesudah Adam ditiup roh di dalam sulbi Adam. Oleh Ad-Daibai mengisahkan, walam yazalillahu azza wa jalla yang yunaqiluni min aslabit tahirah ila arhamis zakiyal fakhirah hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqi ala sifahum. Allah senantiasa memindahkan aku dalam sulbi-sulbi yang suci, dalam sulbi Ibrahim, dalam sulbi Nuh, sehingga Allah memindahkan terakhir aku ke dalam rahim-rahim yang suci yang terjaga, sehingga aku dilahirkan dari kedua ibu bapakku yang suci. Itu salah satu keagungan Rasulullah. Kalau kita menceritakan tentang pribadi Rasulullah, kita bisa membaca dalam kisah Maulid. Kita lihat berjanji, salah satu kisah Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa yarkabul ba'ira, mengandan kuda seperti kita biasa. Wa ya'sibu ala batnihil hajaru hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazanil ardiyah. Rasulullah meletakkan batu pada perutnya tatkala dia lapar di dalam perjuangan. Rasulullah tidak pernah memeras manusia untuk perjuangan Islam. Wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa abah. Bukit menangis, ya Rasulullah, aku jadikan ini emas untukmu ya Rasulullah. Fa abah, jangan, kata Rasulullah. Itulah salah satu sifat yang dimiliki. Mari sifat itu kita miliki bersama. Qanaah, tawadhu. Kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, Rasulullah uswatun hasanah, mari kita ikuti. Lagi Imam berjanji mengisahkan wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah selalu mendahului orang-orang yang berjumpa dengan salam. Mari kita budayakan salam. Jumpa dengan kawan kita, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan kita selalu menunggu salam dari orang. Kita tidak pernah memberikan salam sahabat-sahabat kita, kawan kita. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Selalu memulakan orang-orang yang berjumpa dengannya Rasulullah dengan salam. Wa yutilus salawah, dia wa yutilus salawat wa yutilus khutabat al-jum'ah.
memperpanjang salat Jumat, memperpendek khutbah. Wala yahabul muluk walakinal muluk ilahi ahda. Rasulullah tidak pernah datang kepada muluk, tapi itu muluk yang datang kepadanya. Itulah salah satu keistimewaan Rasulullah. Dan Rasulullah selalu menyayangi kepada fakir dan miskin. Rasulullah tidak pernah berkata-kata yang lara. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lahwa. Tidak pernah mengikat perkataan-perkataan. Maka umatnya menganjurkan, jangan kamu berkata-kata yang tidak baik. Qul khairan falyaqul khairan. Auliyasmun, katakanlah yang kebaikan. Mari sama-sama kita contohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah salah satu merayakan Maulid. Berbicara, jangan berbicara yang bukan. Wa yuqilul lahwa, jangan ngomong seadanya. Maka dalam ayat itu kan ada innal insana lafi khusrin, ya kan? Ya kan? Rugi kita orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman yang tidak rugi. Wa amilus salih wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berbicaralah yang benar. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jangan bicara yang bukan. Inilah salah satu sifat Rasulullah. Dan cara-caranya kita merayakan Rasulullah. Apalagi kita menghadapi 12 awal ini. Mari sama-sama kita bersedekah dan berselawat. Selain bersedekah, mengundang tamu-tamu, mari kita melakukan dhiyafah, mengangkat makanan ke depan tamu. Jangan tunggu tamu mengambil sendiri, masuk tangan timu cuca-cuca kauri ke Nabi. Troponya pidemak, troponya pidemak. Puhek tetabuut uku jameh. Kaya nunggu. Na akrim dhaifah na falalam inabiya na he gajah tengok dalam neraka. Bahkan kita nyohe baktabut kegau. Tu pota yu temak kedau ai. Kenyamanan ku bersampurna bud. Nunan arahan-arahan dan le keistimewaan Rasulullah yang hana dapat terbelah dalam teks singkatnya. Yang keistimewaan Rasulullah yang terukir dalam yang kagak lakab sahibul manaqib. Dia punya prestasi yang luar biasa, punya keistimewaan yang luar biasa yang dicantumkan dalam lam yahtalim qatut. Itulah sahibul manaqib. Mari sama-sama kita banyakkan selawat, turut puput yang puput le Rasulullah. Haik dah turut haba, baik musaput dan pegah kedua umat Nabi. Buat Nabi saput dan turut gaduh pegah ikut Nabi mana beda tamu tuto yang laga-laga beda. Nabi hana ngubuto yang laga-laga kan bukan. Maka lo yang bertanya fa ilam tastahi fasna masita bagaimana malib baik menan lo katanya yang you hindari daripada perbuatan yang hana penting. Tarkuhu malayaknih min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknih. Yang hana penting dengai gede, yang penting punya ka boleh mulut. Mari sama-sama kita berselawat bersama. Mari sama-sama pada malam 12 awal kita merayakan, kita mengenang detik-detik kelahiran Rasulullah, membaca kisah, berselawat, ada berselawat madaih, memuji Rasulullah. Apa salahnya? Makanya itulah salah satu keistimewaan Rasulullah yang wajib kita teladani. Ya baik, luar biasa. Saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin di sesi terakhir ini mungkin tunggu Yus Rijal, apa yang perlu tunggu sampaikan? Ya baiklah, memang semuanya telah disampaikan oleh ayah tadi. Memang hari kelahiran baginda Rasulullah adalah hari yang sangat luar biasa, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah telah menciptakan kita, telah menciptakan lisan kita. Berapa banyak lisan yang telah diciptakan Allah tetapi belum tentu menyebut nama Allah. Berapa banyak kaki yang telah diciptakan Allah akan tetapi belum tentu berjalan kepada tempat yang disebutkan nama Allah, dan di tempat disebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak mata diciptakan, berapa banyak hati diciptakan,
akan tetapi hati tersebut dan mata tersebut belum tentu mengingat baginda Rasulullah. Maka dalam hal ini dunia yang sangat modern, kita dijauhkan daripada baginda Rasulullah, kita jauhkan daripada agama Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan taufik bagi kita supaya kita selalu dalam ingatan baginda Rasul dan kita mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana kami mengingat Engkau, kemudian sebagaimana kami mengingat baginda Rasulullah, maka dalam hal ini ya Allah, berikan kepada kami berjumpa dengan baginda Rasulullah esok di hari kiamat dengan mengharap syafaat beliau. Maka Rasulullah pun mengatakan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh sangat celaka barang siapa tidak melihat aku di hari kiamat nanti. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Jutaan tahun, ribuan tahun yang akan kita hadapi hari nanti, jika kita tidak dipertemukan dengan baginda Rasulullah, maka semuanya kita akan tak lepas daripada catatan amalan sehingga dihisab esok hari kiamat. Sehingga ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin bertemu denganmu. Ini para sahabat ingin bertemu dengan Rasulullah esok di hari kiamat, apalagi kita yang tidak sanggup melepaskan diri daripada azab Allah. Para sahabat yang telah dijamin masuk surga menanyakan, ya Rasulullah, di manakah aku akan bertemu denganmu esok hari kiamat? Karena jika tidak adamu ya Rasulullah, saya tidak tahu nasib bagaimana. Ini para sahabat. Kemudian Rasul pun menjawab, aku akan bertemu dengan kalian di mizan. Ya Rasulullah, jika tidak ada di mizan, di mana aku akan bertemu denganmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, di sirat. Jika tidak ada di siratal mustaqim, di manakah aku akan berjumpa denganmu wahai Rasulullah? Kemudian Rasul pun menjawab, di hauti, yaitu kalau bahasa Acehnya di Ikrum Kalkausar, di Kalkausar. Artinya dalam sahabat ini terus bertanya kepada Rasulullah, jika tidak ada di sini, di mana lagi ya Rasulullah? Jika saya datang kepada sini tidak ada juga, di mana engkau wahai Rasulullah? Maka Rasul pun menjawab, di fil haudi, yaitu di kolam Al-Kausar. Maka dalam hal ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita diberikan seseorang yang celaka di hari kiamat yang tidak melihat baginda Rasulullah. Maka salawat dan salam beriringan kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, saudaraku di Anda berada, mungkin untuk terakhir ayah ingin menyampaikan, mungkin untuk terakhir, untuk keberkatan acara kita, mungkin ada doa yang mungkin bisa ayah bacakan. Insyaallah. Mari sama-sama pendengar radio Yadara dan pendengar radio Mutiara FM, mari sama-sama kita berdoa supaya kita bersama Rasulullah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ah wa yarju minallahi wa rahmah wa rafah wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim, ij'alna min khiyari ummati wasurna bizaili hurmati wahsyurna fi zumratihi wasta'mil alsinatina fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bisunnati wa ta'ati wa amitna Allahumma ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha.
اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبات ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووافقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محزولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا رسول الكريم لنا شافعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا واغفر اللهم بجاه لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin Allah. Amin ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, bangkitkanlah kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Allah, terimalah doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku dimanapun Anda berada, luar biasa mahabbah kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan hari ini, yaitu dalam rangka memeriahkan Maulid cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saudaraku dimanapun Anda berada, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada guru-guru kita dari LBM Lajnah Bahsul Masa Ilmu di Masra Samalanga, dan terima kasih sebesar-besarnya juga kami ucapkan kepada tim kru kerja, seluruh kerabat kerja di Mutiara FM dan juga seluruh kerabat kerja di Yadara FM. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para sponsor yang telah mensponsori acara kita, acara mulia ini. Terima kasih kepada LSM Rata, dan juga yang sangat saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pendengar Mutiara FM di Kota Bernun dan sekitarnya, dan terima kasih kepada seluruh pendengar Yadara FM di 6 kabupaten kota. Saudaraku dimanapun Anda berada, saya Muhammad Al-Fadil mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Jumat depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mengikuti program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Program ini kembali dapat Anda ikuti Jumat pekan depan pada waktu dan frekuensi yang sama.